emang agak ribet sih nyebutin nama orang Thailand, tapi orang Thailand juga ribet kalau nyebutin nama gue, jadi emang sama-sama ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Dan sudah 2 minggu sejak Piala AFF 2020 mainkan partai terakhirnya. Tapi walaupun sudah berakhir, masih banyak banget hal-hal menarik yang bisa kita kulik dan kita bahas tentang sepak bola Asia Tenggara, terutama masalah industrinya. Nah, beberapa waktu lalu gue sudah berbicara tentang pemain Asia Tenggara yang berhasil berkarir di luar negeri. Ada yang menjadi juara, ada yang menjadi pemain tim utama. Sekarang gue mau share ke kalian dan membuktikan kalian bahwa industri sepak bola itu sudah mulai masuk dan melirik di Asia Tenggara. Salah satunya di bidang manajemen dan ownership klub sepak bola. Nah, ngomongin tentang ownership, gue mau bahas tentang pebisnis Asia Tenggara yang melebarkan sayapnya membeli klub sepak bola mancanegara, artinya di luar regional Asia Tenggara. Karena banyak banget ternyata kalau gue cari-cari, dan gue sudah pilihkan buat kalian yang menarik. So, sebelum gue bahas ke kalian, sebelum gue share ke kalian, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya, utamanya untuk mendukung JJFC TV mendapatkan 1000 subscriber sebelum pertengahan tahun 2022 dengan cara klik tombol subscribe-nya, share video ini ke teman-teman kalian yang banyak dan luas, like video ini, kemudian berikan komentar terbaik kalian di bawah, nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Oke? Tapi sebelum gue lupa, gue nggak bahas Leicester City yang dimiliki oleh orang Thailand dan mendapatkan gelar juara Premier League. Gue juga nggak bahas Valencia yang dimiliki oleh orang Singapura, atau mungkin KPR yang di Inggris dimiliki oleh salah satu pemilik dari AirAsia. Dan juga gue nggak bahas Cardiff City yang pemiliknya itu cukup kontroversial karena mengubah logo dan warna klub saat baru beli gitu. Jadi gue pilihkan kalian klub-klub yang memang menarik dan belum sering dibahas. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari KV Kortrijk. Ini adalah klub di Liga Belgia, Liga Profesional Belgia tentunya, yang bermain di Belgian First Division A atau Liga Utama dari Belgia, yang juga bermarkas di Guldensporen Stadion. Kalau diperhatikan, KV Kortrijk ini mulai terkenal di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, sejak membeli atau mendatangkan salah satu pemain tim nasional Malaysia, yaitu Lukman Hakim. Untuk kepemilikan, klub ini dimiliki oleh Vincent Tan, salah satu pengusaha sukses Malaysia yang juga sekaligus pemilik dari Cardiff City. Dibeli pada 12 Mei 2015 dengan harga 5 juta euro. Berikutnya, FK Sarajevo atau FK Sarajevo. Ini juga masih bagian dari kepemilikan dari Vincent Tan, tapi bedanya dimiliki bersama dengan Izmir Mirfik di Bosnia Herzegovina. Memang dari namanya ini udah sangat kental dengan Bosnia Herzegovina, karena Sarajevo ini adalah ibu kota dari Bosnia Herzegovina dan menjadi salah satu klub tersukses pada saat masih bergabung dengan Yugoslavia. Saat ini FK Sarajevo atau Sarajevo bermain di Premier League BH, ya, Bosnia Herzegovina, dan dibeli seharga 2 juta euro pada tahun 2013. Tapi menurut media dari Bosnia Herzegovina, kepemilikan dari klub ini sudah dibeli oleh pengusaha asal Vietnam, yaitu Nguyen Huai Nam dan PVF Investment and Trading. Menarik, kita tunggu perkembangan dari klub ini. Berikutnya, Sheffield Wednesday. Ini namanya unik nih, istilahnya kayak Jakarta Rabu FC, Bandung Selasa FC, atau Palembang Kamis FC. Ya, anyway, klub berjuluk The Owl ini dimiliki oleh pengusaha Thailand bernama Dechpon Chansiri. Chansiri ini yang namanya ada di jersey-nya, jadi dia punya klubnya dan dia juga taruh namanya karena perusahaannya namanya Chansiri, perusahaan dia. Nah, dibeli sejak tahun 2015 harga 37,5 juta pound sterling, dan setelah dibeli saat itu juga dilakukan banyak perubahan mulai dari staff, pemain sampai dengan manajer. Menariknya, klub ini menargetkan promosi ke Premier League di tahun 2017, tapi sampai dengan tahun 2022 sayangnya mereka masih berkutat di divisi Championship atau kasta kedua dari piramida sepak bola Inggris. Next, list berikutnya adalah
Reading FC. Ini adalah membaca FC. Enggak lah, ini jadi memang ada wilayah atau kota di Inggris namanya Reading gitu. Kalau nggak salah sih kota ya, jadi namanya Reading gitu. Nah, anyway, klub ini dibeli oleh Narin Nirutinanon, salah satu atau anak dari konglomerat Thailand bernama Cheng Nirutinanon pada tahun 2014 seharga 26 juta euro atau sekitar 50% saham kepemilikan. Nah, Narin ini pernah berkomitmen jangka panjang mengelola Reading FC menjadi klub yang lebih besar lagi, tapi sayangnya pada akhirnya Narin harus melepas 25% sahamnya ke pengusaha asal Cina yaitu Dai Yongge dan Dai Xiuli, sehingga saat ini Reading FC mayoritas sahamnya dikuasai oleh dua pebisnis Cina tersebut. Next, Oxford United. Wah, di Oxford ini salah satu wilayah di Inggris yang terkenal akan kampusnya, kampus elitnya, tapi juga memiliki klub bola yang dimiliki oleh orang Asia Tenggara. Gue katakan orang Asia Tenggara karena pada faktanya klub ini dimiliki oleh lebih dari satu orang yang mayoritas berasal dari Asia Tenggara. Yang pertama ada Sumrit Tanakan Chanasut dan Suprani Piam dari Thailand. Kemudian ada nama Erick Thohir dan Anindya Bakri sebagai pemilik dari Indonesia, dan pemilik terakhir adalah Horst Geike dari Jerman. Klub ini saat ini masih bermain di EFL League One atau kasta ketiga dari piramida kompetisi sepak bola Inggris dan ditargetkan untuk masuk ke England Top 30 Club pada tahun 2026. Kita nantikan aja kiprah dari klub ini. Berikutnya, nah tadi kan gue udah ngasih contoh sedikit nih tentang kepemilikan klub oleh orang Indonesia walaupun cuma 1/4 atau 1/5 di klub sebelumnya. Nah sekarang gue mau kasih contoh kepemilikan klub di mancanegara atau luar regional Asia Tenggara oleh orang Indonesia sepenuhnya, yaitu Brisbane Roar yang saat ini bermain di Australian League atau A-League. Seperti yang kita ketahui, klub ini dimiliki 100% oleh Bakri Group, salah satu grup konglomerat Indonesia yang sebenarnya cerita atau proses akuisisi ini juga memakan waktu yang lama. Dimulai dari tahun 2011 ketika Bakri Group mengambil alih 70% saham dari Football Federation of Australia sebesar 8 juta dolar Australia. Kemudian setahun berselang pada tanggal 6 Februari 2012 dibeli seluruh sahamnya dan menjadi pemilik klub Australia dari luar Australia pertama. Ini menjadi salah satu prestasi juga sih menurut gue, bahwa sebenarnya pebisnis Indonesia itu juga nggak bisa diremehkan. Nah, di bawah kepemilikan Bakri Group, Brisbane Roar ini menjadi juara A-League Premiership pada tahun 2013-2014 dan menjadi juara A-League Championship tahun 2014. Berikutnya Tranmere Rovers yang saat ini identik dengan Mills, salah satu aparel Indonesia yang lagi naik daun karena mensponsori klub ini sejak musim 2021-2022. Untuk kepemilikan saat ini tercatat dimiliki oleh Wanandi bersaudara, yaitu Wandi, Lukito, dan Paulus yang tergabung dalam Santini Group bersama dengan Mark Palios. Mark Palios ini adalah seorang akuntan, administrator sepak bola, dan juga seorang mantan pemain bola. Dan hadirnya Santini Group di Tranmere Rovers ini diharapkan dapat membantu proyek klub yang saat ini sedang berjalan atau yang akan berjalan di masa depan, terutama renovasi stadion, pengembangan kawasan akademi, dan perluasan pasar ke Asia. Kita patut tunggu kiprah dari Tranmere Rovers ini baik di liga lokal maupun di sisi marketingnya. Berikutnya, terakhir kita punya Como 1907. Ini adalah klub Italia yang seperti kebanyakan klub Italia lainnya pernah merasakan jatuh bangun akibat masalah finansial, harus dilikuidasi dan harus kembali dari awal lagi sebelum akhirnya bisa dibeli oleh Jarum Group. Jadi untuk pembeliannya oleh Jarum Group melalui SENT atau Sen Entertainment Limited tidak disebutkan harganya, tapi proses pembelian sudah berlangsung sejak 2019 sehingga bisa dimiliki sepenuhnya di tahun-tahun sekarang. Sebelumnya si klub Como ini sudah berdiri sejak 1907 bernama Calcio Como SPA, tapi harus bangkrut karena masalah finansial pada tahun 2005 alias saat klub berumur 97 tahun dan harus digantikan oleh entitas lainnya yaitu Calcio Como SRL. Tapi sayangnya harus bangkrut lagi tahun 2016-2017 dan sebetulnya sudah dibeli asetnya oleh FC Como SRL yang dimiliki oleh Akosua Puni Essien atau istri dari Michael Essien, tapi sayangnya ditolak oleh FIGC PSS-nya Italia karena tidak melengkapi salah satu persyaratan.
Pada akhirnya pada tahun berikutnya 2017 diputuskan bahwa entitas bernama Komo 1907 SRL menjadi pemilik sah dari Komo 1907. Pada akhirnya sekarang dimiliki oleh Djarum Group, salah satu grup terkaya di Indonesia. Nah, itu dia 8 klub milik pengusaha atau pebisnis Asia Tenggara. Jadi memang sultan dari sultannya langsung, karena banyak yang bilang kalau ada sultan di liga lokal, tapi ternyata banyak banget orang-orang gila di sana yang sultan yang ngebeli klub mancanegara. Ada yang dari Bosnia lah, ada yang di Italia seri C, seri B lah gitu kan. Artinya apa? Masih ada langit di atas langit. Ini ada pesan moralnya ini. Anyway, gue tahu persis masih banyak listnya tentang pemilik klub yang berasal dari Asia Tenggara. Kalau misalkan kalian tahu, nggak usah ragu untuk tinggalkan komentar. Nanti kita bisa diskusi dari sana tentang pemilik-pemilik klub ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJRC TV untuk mencapai 1000 subscriber sebelum pertengahan tahun 2022 dengan cara klik tombol subscribe di sini, share ke teman-teman kalian seluas-luasnya lewat Twitter, FB, WhatsApp, Instagram, Facebook. Facebook udah ya. Ya pokoknya gitulah. Dan jadi bagian dari perkembangan JJS TV. Oke? Dan yang terakhir, like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka, ya like aja. Oke? So, terima kasih sudah mengikuti video gue sampai akhir. Dan seperti biasa, tunggu video gue selanjutnya. Dan I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.